Ini Kak, airnya. Wah, terima kasih ya Dedi. Ayo kita siram sama-sama. Iya Kak, semoga tanamannya cepat subur ya. Wah, Dodi sama Sinta rajin sekali. Kak Jo, kita lagi nyiram tanaman nih Kak, biar cepat besar. Nah, betul itu, jangan sampai tanamannya kekeringan ya. Tenang aja Kak, Dodi udah beli ember kok buat menampung air banyak. Tapi kenapa air dalam ember tidak menembus ya Kak? Iya ya, sama seperti payung yang ngetembus air. Kira-kira kenapa ya? Kenapa ya Kak? Ayo, sekarang kita cari tahu ya. Tapi sebelum kita cari tahu, kita sapa dulu teman-teman di rumah. Halo teman-teman kelas 3 di rumah, ketemu lagi di program Belajar dari Rumah. Masih bersama Kak Jo, Sinta, dan juga Dodi. Halo teman-teman di rumah. Halo teman-teman, halo juga buat Bunda dan Ayah hebat yang selalu mendampingi teman-teman di rumah. Nah, teman-teman di rumah, kita mau cari tahu nih kenapa air di ember tidak bisa tembus. Kalian juga pasti ingin tahu kan? Alangkah baiknya sebelum kita mencari tahu, sekarang kita berdoa dulu yuk. Menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Udah siap dong untuk memulai pembelajaran hari ini? Jangan lupa ya teman-teman untuk menyiapkan buku tulis dan juga alat tulisnya. Kak Jo, tadi katanya mau ngasih tahu kenapa air di dalam ember tidak bisa tembus. Sebelum itu Dot, ayo kita sekarang kumpulin dulu bahan yang kedap air yang ada di sekitar rumah ya. Oke Kak. Yuk. Nah, coba sekarang Dodi pakai jas hujannya, Sinta buka payungnya. Kak Jo mau coba tuangin air ya. Iya Ya Kak. Oke, sekarang Kak Jo akan coba tuangin airnya ya. Coba tangannya. Tangannya ke atas sedikit. Nah, basah nggak Dot? Kok nggak basah ya Kak? Betul Dot, karena ini adalah benda-benda kedap air. Coba Sinta ya sekarang ya. Basah nggak Sin? Enggak Kak. Betul, karena payung adalah salah satu benda kedap air juga. Tapi kira-kira kenapa ya? Aku tahu Kak, karena bahannya kedap air. Iya betul, tapi kenapa ya bahannya harus kedap air? Supaya kalau kehujanan tidak basah Kak. Betul Dot, jas hujan, payung, ember itu adalah contoh-contoh bahan kedap air. Ya udah kalau gitu sekarang dilepas dulu jas hujannya dan juga ditutup lagi ya payungnya. Iya Kak. Teman-teman juga bisa mencari tahu bahan yang kedap air yang ada di sekitar kalian. Oh ya, ngomongin tentang ember, Kak Jo jadi ingat satu cerita tentang benda dan sifatnya. Kalian mau denger nggak? Mau Kak. Oke, kalau gitu kita membatik. Membaca itu asik. Untuk membatik kali ini adalah membaca terbimbing ya. Judulnya adalah benda dan sifatnya. Sebelum itu, ada baiknya teman-teman mencatat dahulu pertanyaan berikut. Nanti kita akan jawab bersama-sama ketika kita selesai membaca. Bahan apa yang terbaik untuk membuat meja? Mengapa? Bahan apa yang terbaik untuk membuat payung? Mengapa?
Benda dan Sifatnya, karya Eka Yuliati. Ada beraneka ragam benda di sekitar kita. Benda-benda itu memiliki sifat yang berbeda. Ada benda keras, ada benda lunak, ada benda kedap air, ada benda tidak kedap air, ada benda menghantarkan panas, ada juga benda yang tidak menghantarkan panas. Agar berfungsi baik, kita harus memilih bahan yang tepat. Untuk membuat pegangan panci, kita menggunakan bahan kayu. Bahan kayu tidak menghantarkan panas. Untuk membuat meja, kita memilih bahan yang keras. Bahan yang keras membuat meja menjadi kuat. Untuk membuat payung, kita memilih bahan kedap air. Bahan kedap air membuat air tidak bisa tembus. Untuk membuat baju, kita memilih bahan yang lunak. Lihatlah benda-benda di sekitarmu. Benda itu terbuat dari apa ya? Itu dia tadi cerita tentang benda dan sifatnya. Kak Jo mau tanya nih sekarang nih ke Dodi dan juga Sinta. Ada yang kalian ingat nggak dari ceritanya? Di cerita tadi ada benda dengan berbagai sifat, Kak. Ada benda keras, benda lunak, benda kedap air, dan benda tidak kedap air. Terus Benda yang menghantarkan panas dan juga tidak menghantarkan panas. Wah, betul sekali. Setelah membaca, apakah kalian jadi bertanya-tanya? iya, Kak, kenapa ya meja harus terbuat dari benda yang kuat? Oke, coba kita lihat ya. Seandainya di atas meja ini ada banyak barang, terus meja ini nggak kuat, gimana? Ya, barang yang di atas meja akan jatuh lah, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya, supaya meja ini menjadi lebih kuat, meja ini harus memakai bahan apa? Apa ya? Aku tahu, Kak. Benda ini harus dibuat dengan bahan yang keras agar kuat. Betul, Sinta. Seperti itu ya, teman-teman. Meja terbuat dari bahan yang keras supaya dapat menahan beban di atasnya. Tapi kenapa payung nggak tembus air, Kak? Kalau payung tembus air, apa yang terjadi kalau lagi hujan? Ya, kehujanan, Kak. Basah semuanya. Nah, itu dia. Menurut kamu sekarang, payung itu bisa tidak tembus air karena terbuat dari bahan apa? Aku tahu, Kak. Dari bahan yang kedap air. Nah, betul Dodi. Payung harus dibuat dengan bahan yang kedap air supaya ketika lagi hujan bisa melindungi kita dari air hujan. Teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan kan? Kalau menyimak, pasti teman-teman bisa menjawab pertanyaannya. Nah, karena kalian sekarang sudah mulai tahu banyak tentang sifat-sifat benda padat, sekarang kita yuk menulis tentang benda padat. Yuk. Ya. Tuliskan 2 contoh benda padat dalam paragraf yang sederhana dan jangan lupa beri alasan mengapa benda ini harus berbahan kuat ya. Jo sekarang akan coba kasih contoh ya. Meja adalah salah satu benda padat yang berbahan kuat. Untuk membuat meja, kita menggunakan bahan yang keras, sehingga meja menjadi kuat dalam menahan beban di bagian atasnya. Nah, itu adalah contohnya ya. Teman-teman, kalau gitu, yuk sekarang kita mulai menulis. Sudahkah teman-teman? Dodi dan juga Sinta sudah mulai menulis nih. Yuk sekarang kita baca. Coba lihat Dodi. Kursi kayu adalah salah satu benda padat yang berbahan kuat. Kursi berfungsi sebagai tempat duduk. Agar berfungsi dengan baik, kursi dibuat dari bahan yang keras supaya dapat menahan berat badan kita ketika duduk. Selain kursi, salah satu benda padat yang berbahan kuat adalah pintu. Untuk membuat pintu, kita juga harus membuatnya dari bahan yang keras supaya pintu dapat menahan
benturan, dan tekanan. Wah, hebat Dodi. Sudah bisa membuat paragraf sederhana dengan baik. Teman-teman di rumah juga bisa membuatnya ya. Kalau sudah, jangan lupa diberikan kepada ayah dan bunda untuk diperiksa. Kak, bisa bantu Dodi tidak memperkirakan berapa hasil penjumlahan ini? Berapa saja Dot bilangannya? 3.561 ditambah 2.415 ditambah 1.327 adalah... Teman-teman di rumah, kalian juga ingin membantu Dodi kan? Coba teman-teman mengestimasikan bilangan tersebut. Nanti kita lihat bersama ya, apakah estimasi teman-teman mendekati lebih dari hasil atau mendekati kurang dari hasil. Jangan lupa diskusikan dengan ayah dan bunda ya. satu ditambah 2.415 ditambah 1.327. Kalau estimasi kakak sih 7.200. Dari mana kakak tahu? Kakak menjumlah ribuan dan ratusan. Kalau ribuan berarti 3.000, tambah 2.000, tambah 1.000. Jadi hasilnya 6.000. Lalu bagian ratusan dijumlahkan. 500 ditambah 400 ditambah 300 sama dengan 1.200. Terus tinggal kakak jumlah deh. 6.000 ditambah 1.200 sama dengan 7.200. Oh begitu. Bagaimana dengan hasil perkiraan teman-teman? Apakah hasilnya kurang atau lebih dari perkiraan? Jangan lupa beritahu ayah dan bunda ya hasilnya. Bunda, Dodi, Sinta, lagi pada sibuk ya? Kak Jo, kita lagi bantuin bunda benerin foto figura. Oh iya, lihat ya Kak Jo, ada foto aku nih. Bagus kan? Sudah jadi deh. Lebih bagus kan? Bunda ke dapur dulu ya, mau masak. Kamu Dodi, jangan lupa kerjain PR kamu ya. Ya bunda. Dodi tadi Bunda bilang ada PR ya, PR apa? Ini Kak, mengenali nilai pecahan berdasarkan ukuran benda. Tapi aku masih kurang paham sih Kak. Nggak apa-apa, tenang aja, kan ada Kak Jo. Ya, nanti Kak Jo akan coba bantu jelasin ya. Teman-teman juga ingin mengetahui kan bagaimana mengenal nilai pecahan dari ukuran benda. Yuk disimak baik-baik. Nah coba deh sekarang Dodi lihat kedua figura itu. Ukurannya sama atau berbeda? Beda Kak. Kita lihat sekarang ke figura yang pertama ya, yang sebelah kiri. Kita umpamakan yang kolom sebelah kanan itu berwarna putih dan kolom yang sebelah kiri itu berwarna biru. Nah sekarang pertanyaannya adalah berapa nilai pecahan dari kolom yang berwarna putih? 1/2 Kak. Ya betul, warna putih memiliki nilai pecahan 1/2 atau setengah. Nah sekarang kita ke figura yang kedua ya. Di figura yang kedua kita umpamakan kolom bagian atas berwarna putih dan kolom bagian bawah berwarna biru. Nah sekarang pertanyaannya berapa nilai pecahan pada kolom berwarna putih? 1/2 juga Kak. Tepat sekali Dodi, warna putih pada figura nomor 2 bernilai 1/2 atau setengah. Nah pertanyaannya adalah apakah nilai 1/2 pada figura 1 dan nilai 1/2 pada figura 2 sama besar? Sama Kak, kan sama-sama 1/2. Salah. Berbeda Kak, karena ukuran figuranya berbeda. Betul Sinta. Jadi Dodi, walaupun nilainya sama-sama 1/2 atau setengah, tapi karena ukuran pada awalnya berbeda, nilainya berbeda. Oh iya ya berbeda. Aku paham sekarang.
Nah, coba lagi ya sekarang ya. Dodi tahu kan bentuk bendera negara Indonesia? Tahu kan? Ingat Kak, merah putih. Oke, sekarang coba berapa nilai pecahan warna merah pada bendera? 1/2 Kak. Betul Dodi. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya. Apakah nilai pecahan 1/2 pada bendera sama seperti pecahan 1/2 pada figuran nomor 2? Sama Kak, karena ukurannya sama. Betul. Sepertinya Dodi sudah mulai paham ya. Warna putih pada figura 1 dan 2 sama-sama mempunyai nilai pecahan 1/2, tetapi tidak sama karena ukurannya berbeda. Sedangkan pada warna putih bendera dan figura 2 mempunyai nilai pecahan yang sama karena ukurannya sama. Paham banget Kak, kalau gini pasti mudah mengerjakan tugasnya. Teman-teman di rumah juga sudah paham ya. Dodi, Sita, yuk sekarang kita ke gazebo yuk. Ayo. Kemarin Kak Jo udah meminta teman-teman untuk menyiapkan 2 batang pecahan. Nah sekarang kalian berdua udah menyiapkan belum? Udah dong Kak, nih. Udah Kak, emangnya buat apa sih? Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana menyatakan pecahan ini melalui batang pecahan ini. Tapi sebelum itu, Kak Jo akan menjelaskan dulu ya gimana caranya. Batang yang kosong ini akan kita bagi menjadi 7 bagian yang sama besarnya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman masih ingat kan? Kalau setiap bagian ini mempunyai nilai 1/7. Setelah itu, coba Dodi sekarang maunya pecahan berapa? 3/7 Kak. Oke, Dodi mau 3/7 ya. Karena 3/7 terdiri dari 3 kotak, maka kita akan warnai 3 kotak pertama ya. Seperti ini. Gimana? Bisa kan? Bisa Kak. Oke, sekarang Kak Jo mau tes ya. Dan teman-teman di rumah juga kita mencoba ya. Coba Dodi, Sinta, dan teman-teman di rumah ambil 2 batang pecahan kalian ya. Dan warnai batang itu sesuai dengan nilai pecahan 3/9 dan 7/10. Coba Dodi, kalau 3/9 bagaimana gambar batang pecahan kamu? Kalau 3/9 berarti aku bagi dulu menjadi 9 bagian yang sama besar. Lalu karena setiap bagian mempunyai nilai 1/9, maka dibutuhkan 3 kotak. Untuk supaya nilainya 3/9. Dodi warnain deh 3 kotak. Udah nih Kak. Coba sini Kak Jo lihat. Wah, Dodi betul ya. Teman-teman di rumah gimana? Juga betul kan? Kalau begitu kita sekarang lanjut lagi ya ke pecahan yang kedua yaitu 7/10. Coba, Sinta gimana gambarnya? Gini Kak Jo, karena 7/10, maka aku bagi dulu batang ini menjadi 10 bagian yang sama besar. Kemudian karena 7/10, jadi aku butuh 7 kotak untuk menyatakan 7/10 Kak. Jadi aku warnain deh 7 kotak seperti ini. Seperti ini Kak. Coba Kak Jo lihat. Wah, Sinta betul juga nih. Teman-teman di rumah juga sudah paham kan? Hebat kalian. Teman-teman di rumah, potongan pecahan ini disimpan ya, karena nanti kita akan gunakan lagi di hari selanjutnya. Nah, tadi kita sudah belajar menilai pecahan berdasarkan ukuran benda. Dan menyatakan pecahan melalui batang pecahan ini. Kak Jo sekarang punya 2 soal nih. Kalian siap atau enggak? Siap dong Kak. Oke, kalau gitu sekarang kita ayo berlatih. Ayo berlatih. Yuk kita berlatih teman-teman. Kak Jo punya 2 soal nih. Kalau kalian menyimak, pasti bisa mengerjakannya. Soal pertama, ada 2 benda nih yang sama-sama terbuat dari kayu. Yaitu gagang sapu dan juga jendela. Apakah 1/2 gagang sapu sama besar seperti 1/2 jendela? Sudah teman-teman? Coba kita cek jawabannya ya. Ayo, Dodi, Sinta, gimana? Bisa jawab atau enggak nih? Aku Kak, aku. Ini mudah jawabannya. Dodi juga bisa. Ya tidaklah Kak. Karena ukuran gagang sapu berbeda dengan ukuran jendela. Wah, betul Dodi. Tepuk tangan dong buat Dodi dong. Gimana teman-teman? Betul juga kan? Kalian hebat. Sekarang kita lanjut ya ke soal kedua. Ada batang pecahan yang dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, warnai 2 bagian dengan warna merah, 3 bagian dengan warna biru,
1 bagian dengan warna kuning, dan 2 bagian dengan warna hijau. Pertanyaannya adalah, nyatakan dalam pecahan A. Warna merah ada berapa bagian? B. Warna biru ada berapa bagian? C. Warna kuning ada berapa bagian? Dan D. Warna hijau ada berapa bagian? Sudah teman-teman? Coba Sinta bisa jawab apa enggak nih? Bisa dong Kak, kalau tadi menyimak pasti bisa. Jawabannya A. Warna merah ada 2/8 bagian. B. Warna biru ada 3/8 bagian. C. Warna kuning ada 1/8 bagian. D. Warna hijau ada 2/8 bagian. Wah, hebat Sinta. Apakah teman-teman juga benar jawabannya? Benar. Wah, hebat. Dodi dan Sinta dan teman-teman di rumah berhasil menjawab soal dengan baik. Tepuk tangan yuk. Oke, sekarang sudah selesai di pembelajaran hari ini. Gimana? Menyenangkan kan? Kita semakin banyak tahu ya hari ini. Kalian berdua sudah belajar apa aja hari ini? Hari ini kita belajar tentang benda dan sifatnya. Aku jadi tahu, Kak, sifat benda keras dan lunak, kedap air dan tidak kedap air. Seperti ember, payung, dan jas hujan. Itu adalah benda yang bersifat kedap air. Kemudian benda yang mengantarkan panas dan tidak. Dan itu aku juga bisa menulis tematik. Iya Kak, kita juga belajar menilai pecahan dari ukuran benda. Dan aku juga jadi paham bagaimana mengetahui pecahan menggunakan batang pecahan. Wah, sudah banyak yang kita pelajari hari ini ya. Teman-teman di rumah juga pasti banyak mendapatkan pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk menyimak benda kedap air di rumah kalian ya. Terima kasih ya teman-teman kelas 3 di rumah yang sudah mengikuti program belajar dari rumah. Dan juga terima kasih kepada Ayah dan Bunda hebat yang selalu mendampingi teman-teman di rumah untuk belajar. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Sekarang kita menyanyi lagu apa nih? Ini apa ya, Kak? Kita nyanyi lagu bermain gimana? Iya Kak. Oke. Bisa ya? 3, 2, 1. Patik rambutan, bungkus di kain, belilah kain, buatan bangka. Marilah kawan, kita bermain bersama-sama. Ayo, 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 lari, lari, lari. Ayo, lari, jangan berdiri. Ayo, 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 lari, lari, lari. Ayo, lari, jangan berdiri.